Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herianto. Di sini saya akan membantu kalian untuk memahami apa itu UTBK atau lebih khususnya adalah mengenai English literasi atau literasi berbahasa Inggris. Jadi di channel ini, di akun ini akan ada dua hal yang akan dibahas. Pertama materi dan kedua adalah contoh soal. Untuk materi nantinya seperti ini akan dibahas melalui video panjang, dan yang kedua contoh soal akan ada di YouTube Short sehingga teman-teman lebih gampang untuk mengaksesnya. Oke, dalam UTBK Bahasa Inggris teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, tahun lalu kita ada 20 menit dan 20 soal. Artinya, kalian hanya punya 1 menit untuk setiap soal dalam literasi bahasa Inggris. Jujur ya, waktunya sangat-sangat cepat. Makanya, dan teman-teman, kita bisa atur lagi bagaimana cara menghemat waktu dan juga menjawab dengan cepat. Dan yang kedua, tolong hiraukan suara ayam-ayam itu ya. Kemudian teman-teman, dalam di sini di UTBK ada teks material, ada teks yang akan dibahas selama kalian mengajar UTBK. Apa itu? Ada 3. Yang pertama ada thread, argumentatif, dan terakhir ada descriptive text. Yang pertama adalah thread. Thread merupakan salah satu dari teks yang paling gampang. Kenapa? Karena di sini teman-teman akan dapat sebuah kotak seperti ini, berisi sebuah conversations atau forum, di mana orang pertama ini merupakan inti dari pembicaraan, memberikan sebuah masalah, memberikan sebuah pertanyaan, sehingga teman-teman di sini, akun-akun yang lain, mencoba untuk merespon dan menanggapi pertanyaan tersebut. Sudah, hanya seperti itu threadnya. Kemudian ada argumentative text. Teman-teman pasti tahu, di sini argumentative text adalah teks yang berisikan argumen. Jadi nanti ada analytical expositions atau sebuah teks yang mengajak kita percaya terhadap suatu opini. Kemudian ada hortatory expositions atau sama seperti analytical, bedanya kalau hortatory ini teman-teman disuruh, ada rekomendasinya untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir ada discussion text. Jadi argumentative textnya ada 3, analytical expositions, hortatory expositions, dan terakhir discussion text. Nah, sayangnya adalah untuk argumentatif dan deskriptif nantinya dalam UTBK-nya mereka akan terdiri dari 2 teks. Jadi teks 1, teks 2 baru muncul soalnya. Seperti itu. Kalau deskriptif teks mungkin teman-teman semuanya kelas 12, mungkin kelas 11 yang nonton ini kan udah tahu ya. Teks ini adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Biasanya di UTBK mereka memakai kita sebut sebagai tren-tren terbaru. Misal sekarang mungkin mereka bahasnya AI, teknologi dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui teksnya, kita cari tahu apa itu questionsnya, apa itu contoh-contoh soalnya. Kenapa demikian? Karena teman-teman di bahasa Inggris ini, di literasi ini, sesuai namanya literasi, kita tidak akan menjawab atau menerima soal-soal berupa grammar. Jadi semuanya pure hanyalah teks dan juga bacaan. Fokusnya adalah ke komprehensif atau memahami sebuah teks. Apa tipsnya? Tipsnya adalah teman-teman, kalian tidak perlu mengartikan kata demi kata. Cukup pahami konteks saja dan teruskan. Seperti itu. Jadi yang pertama, nantinya silahkan teman-teman pahami dulu questionsnya, pertanyaannya. Yang pertama merupakan main idea. Sudah familiar ya, ide pokok. Teman-teman diminta untuk mencari ide pokok. Apa sih yang dibahas di thread? Apa sih yang dibahas di argumentative text dan seterusnya. Yang kedua merupakan factual informations atau fakta-fakta dalam teks. Biasanya dalam UTBK, factual informations adalah salah satu dari pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Kenapa demikian? Karena dia menggunakan 5W plus 1H. Banyak pertanyaan menggunakan who, menggunakan why, how, what, dan seterusnya. Jadi teman-teman diminta untuk benar-benar membaca teksnya dan mencari jawaban yang ada dalam teks menggunakan soalnya. Oh, ternyata soalnya mencari when. Apa artinya when? Kapan? Berarti ketika when tanyakan, kita mencari waktunya dan seterusnya seperti itu. Kemudian vocabulary. Vocabulary gak kalah penting. Dia ada 2 hal. Yang pertama adalah vocabulary sinonim, mencari persamaan kata. Yang kedua adalah restatement atau mencari persamaan satu kalimat. Satunya satu kata, yang kedua satu kalimat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lebih dalam di video-video setelahnya.
Yang keempat, reference. Reference merupakan soal yang paling gampang karena dia hanya sekedar untuk mencari rujukan saja. Contoh misal, ibu membeli sepatu. Itu sangat mahal. Kata itu merujuk kemana? Kata itu merujuk kata sepatu. Nah, ini merupakan contoh dari rujukan. Teman-teman akan ketemu seperti it, they, atau mungkin that, dan seterusnya. Boleh tanya, kira-kira kata it tadi, kata they tadi, itu merujuk kemana? Contoh dari reference. Ini soalnya sangat gampang. Yang terakhir adalah inference. Inference adalah kesimpulan, teman-teman. Teman-teman diminta untuk mencari kesimpulan, tetapi inference ini adalah kesimpulan yang tersirat. Artinya jawabannya nggak ada di teks, tetapi ada petunjuk-petunjuknya. Jadi factual information dan juga inference mereka berlawanan. Kenapa demikian? Factual information jawabannya pasti tertulis di teks, tetapi kalau inference jawabannya ada petunjuk saja. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya teman-teman semua, untuk literasi bahasa Inggris, materi kita nanti di video-video selanjutnya hanya berkutat di sini saja, sehingga tidak terlalu susah. Hanya perlu diikuti dan rajin latihan saja dengan melihat atau menonton YouTube Short yang akan saya buat, itu contoh soalnya dan juga cara menjawab setelah tips-tipsnya di sana. Oke, demikian dapat sampaikan. Kita ketemu lagi di next video. See ya.